Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, nomor induk mahasiswa 1420211005, program studi arsitektur, mata kuliah AIK 1, dosen pengampu dari Gustian Mata Pendidikan Islam. Baik kawan-kawan semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu sumber-sumber hukum Islam. Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian fungsi dan peran Al-Quran. Pertama yaitu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauannya hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian Al-Quran sebagai mukjizat, yang mana dalam surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan sebagai hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian juga yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sumber petunjuk, di dalamnya tertuang aturan dan hukum yang menjadikan pedoman hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran tidak bertentang dengan kitab-kitab sebelumnya, tetapi ia merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, disebutkan di dalam firman Allah yaitu Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Furqan, disebut dalam firman Allah surah Al-Quran surah Al-Furqan ayat pertama, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian nama Al-Quran yang ketiga yaitu Az-Zikru, yang mana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sungguhnya kamilah hanya menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Ma'ijah, yang kelima yaitu Al-Huda, dan yang terakhir yang keenam yaitu Asy-Syifa. Mana masuk memori kamu? Memori apa? Memori lagu. Ayo. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara turunnya Al-Quran. Terdapat dua periode, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan sedangkan periode Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu sejarah pengumpulan Al-Quran. Pertama, terdapat tiga masa atau tiga zaman. Yang pertama pada masa atau pada zaman Rasulullah SAW. Cara pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW yaitu dengan dihafal oleh para sahabat dan ditulis di berbagai sarana yang masih sederhana, seperti daun pelepah kurma, kulit kambing, dan sebagainya. Kemudian yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ayat demi ayat disusun sesuai dengan petunjuk Nabi, tetapi surat demi surat belum diurutkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan yang terakhir yaitu pada masa Utsman bin Affan. Di sini pembukaan Al-Quran surat demi surat disusun sesuai dengan ketentuan Nabi SAW dan menggunakan penulis yang dapat
dan menggunakan penulisan yang dapat menampung seluruh qiraat yang benar. As-sunnah, sunnah yaitu setiap yang datang dari Rasulullah SAW, bukan fardu dan tidak pula wajib. Dan yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Baik kawan-kawan semuanya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.